Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa Family, sekarang saya berada di kantor Wali Nagari Kota Gadang Kota Anau dalam rangka menghadiri musyawarah pembentukan tim penyusun RKP Nagari tahun 2023 dan penggalian gagasan dalam rangka perubahan RPJM Nagari tahun 2020 tahun 2026. Jadi ibu bapak, langsung saja kita masuk ke ruangan aula untuk menghadiri rapat tersebut. Bersyukur kita aturkan kehadiran Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmat sehatnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor Wali Nagari ini dalam rencana penyusunan RKP dan review RPJM Nagari tahun 2022 ini. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke alam yang terang benderang, yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Badan Musyawarah Nagari Kota Gadang Kota Anau yang beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Kota Gadang Kota Anau, dan yang teristimewa bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang hadir pada hari ini di 12 kejolongan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di aula ini. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dalam penyusunan atau review RPJM ini adalah banknya kegiatan. Seluruh kegiatan yang ada di RPJM itulah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah nagari. Jadi RPJM adalah bank kegiatan rencana pembangunan jangka menengah nagari, dan kita mereviewnya bisa saja sekali setahun, bisa saja kita tidak review. Jadi pada kesempatan ini kita review dengan tujuan mana-mana usulan yang belum masuk ke dalam RPJM desa atau RPJM nagari, sekaranglah saatnya kita memasukkan. Sekaranglah kita saatnya memasukkan. Nanti Bapak Ibu juga akan melaksanakan namanya penggalian gagasan. Seharusnya penggalian gagasan ini kita laksanakan antar jorong, di tingkat jorong. Tetapi sudah beberapa tahun ini kita melaksanakan atau mengundang seluruh utusan-utusan jorong, tokoh-tokoh jorong yang difasilitasi oleh kepala jorong untuk hadir dalam melaksanakan review RPJM pada kegiatan kita kali ini. Jadi kami berharap nanti kepada bapak-bapak, ibu-ibu, utusan dari masing-masing jorong mengeluarkan seluruhnya mana-mana usulan kegiatan nantinya yang bisa kita bangun untuk kegiatan di nagari kita. Baik itu yang langsung nagari melaksanakan, atau kabupaten langsung melaksanakan, atau provinsi yang nantinya melaksanakan, atau pusat nantinya. Jadi silakan nanti munculkan usulan, gagasan mana yang akan kita usulkan untuk membangun nagari kita. Tidak hanya fisik, pemberdayaan juga bisa, pelatihan juga bisa. Jadi tidak hanya fisik, pemberdayaan juga bisa, pelatihan-pelatihan juga bisa, semuanya bisa. Bidang ekonomi,
pengadaan, bisa silahkan munculkan usulannya di saat ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari kemarin kita sudah membentuk tim rencana RKP Nagari pembangunan jangka tahun 2023 untuk Nagari kita. Saya harap selaku wali Nagari, saat ini mesin ekskavator itu ada di Nagari kita, dan jalan yang sudah dibuka dengan mesin ekskavator supaya kepala jorong memasukkannya ke dalam prioritas kabupaten tahun 2023. Jadi nanti kita melaksanakan pembangunan untuk peningkatan jalan ini dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Solok. Tolong dimasukkan seluruh kegiatan jalan yang didanai yang kita buka sekarang. Dan itu kalau bisa jadikanlah skala prioritas Nagari, dan nanti di kecamatan juga merupakan kita masukkan skala prioritas kecamatan, biar tahun 2023 besok Bapak Bupati melaksanakan pembangunan untuk jalan-jalan yang sudah kita buka ini. Jadi sekali lagi kami minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan keluarkan usulan-usulan yang akan kita masukkan ke dalam RPJM Nagari. Masukkan semuanya, seluruhnya usulan, baik bidang pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, kebudayaan, silahkan masukkan semuanya ke dalam RPJM Nagari. Tetapi kalau ke dalam RKP nanti tentu kita ada prioritasnya, tergantung ibu-ibu nanti yang akan memprioritaskannya. Mungkin itu saja dari kami sebagai pembuka. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan pada Wali Nagari Kedang Ketuanau yang telah menyampaikan kesambutan serta arahan dan juga informasi kepada kita semua. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Ketua BPN Kedang Ketuanau, yaitu Bapak Rizaldi Maragumedang. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin beliau kita atas nama masyarakat Nagari Kota Gadang Ketuanau dalam wilayah pemerintahan Nagari Kota Gadang Ketuanau bisa berkumpul di aula ini dalam agenda kita, yaitu tentang review RPJM, dan kalau bisa kita berharap kepada pemerintahan laksanakan RKP, rancangan kerja pemerintah tahun 2023 kalau bisa. Khususnya selawat beserta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya yang terhormat Bapak Wali Nagari Kota Gadang Ketuanau serta perangkat staf dan jorong. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari serta Nenek Mama yang hadir di sini. Kemudian yang terhormat seluruh kelembagaan yang ada di wilayah pemerintahan Nagari Kota Gadang Ketuanau, dan yang terhormat Nenek Mama, Bunda Kanduang, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, yang nanti akan dilaksanakan review atau melengkapi RPJM dan sekaligus membentuk tim RKP tahun 2023. Jadi sesuai dengan peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh Setda tahun 2022 ini untuk mereview rancangan pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai dengan 2026. Jadi RPJM ini yang biasanya sekali 5 tahun, sekarang sesuai dengan peraturannya sekali 6 tahun.
Ya, sesuai yang disampaikan oleh Bapak Wali tadi, apa saja yang kita anggarkan tahun berjalan di dalam RKP kita, rancang kerja pemerintah berjalan tiap tahun harus tertuang di dalam RPJM. Jadi maka RPJM itu harus lengkap. Misalnya bapak-bapak menganggarkan, ibu-ibu Bundo Kanduang umpamanya menganggarkan pelaksanaan Bundo Kanduang, baju Bundo Kanduang umpamanya dianggarkan di dalam RKP. Tahu-tahunya di dalam RPJM tidak ada, jadi tidak bisa dianggarkan. Maka kalau bisa di review sekarang ini RPJM kita diusulkan sebanyak-banyaknya tentang pembangunan di tingkat negara. Jadi pembangunan itu bukan fisik saja, membangun bandara, tidak doh. Jadi apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pertanian, perkebunan, pemberdayaan, pelaksanaan fisik itu adalah pembangunan. Jadi beko ibu-ibu yang mengusulkan jalan ke jalan saya, pelaksanaan penambahan kapasitas di tingkat nagari, pembelajaran juga pembangunan. Jadi pembangunan itu ruang lingkupnya luas. Pertanian, perkebunan, pembibitan dan segala macamnya adalah di dalam lingkup pelaksanaan pembangunan di tingkat nagari. Jadi itu pelaksanaan pembangunan. Jadi mari sama-sama kita review RPJM kita. Kalau bisa kita bentuk sekarang tim RKP untuk tahun 2023. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ketua BPN kita menyampaikan sambutan dari kita semua. Selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Bapak Ketua Anggota NAU yaitu Bapak Dahyar Kennedy Datuk Nalanduang. Kepada Pak Ketua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan ini kita telah bisa berkumpul di aula Kanagarian Kota Gadang Kota Anau, di aula Wali Nagari Kota Gadang Kota Anau, dalam rangka membahas atau pembentukan tim penyusun RKP dan juga yang kedua penggalian gagasan dalam rangka perubahan RPJM. Alhamdulillah kita telah bisa berkumpul di sini dan selanjutnya marilah kita ucapkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Kota Gadang Kota Anau beserta staf. Selanjutnya kepada Bapak Ketua BPN Nagari Kota Gadang Kota Anau beserta anggota dan kepada seluruh kepala jorong yang hadir saat ini yang kami hormati, dan selanjutnya kepada Bundo Kanduang, ibu-ibu Bundo Kanduang, ini mama yang kami muliakan, dan selanjutnya kepada masyarakat dari seluruh jorong yang dari Kota Gadang Kota Anau yang hadir pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sesuai dengan penyampaian Bapak Wali Nagari tadi dan Bapak Ketua BPN, yang mana saat ini kita akan membentuk tim penyusun RKP. Pertama, yang kedua penggalian gagasan dalam rangka pembentukan RPJM. Semoga nantinya dalam acara pembentukan tim RKP bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan kedua, dalam pembentukan perubahan RPJM, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan usulkan apa-apa yang dibutuhkan di jorong kita masing-masing. Seperti yang disampaikan Bapak Wali dan Ketua BPN tadi, bahwasanya pembangunan itu bukan dari fisik saja, tapi dari segi kesenian dan lain-lainnya. Jadi usulkanlah apa-apa yang bisa diusulkan sesuai dengan penyampaian Bapak Wali tadi. Jadi kita berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, semoga usulan-usulan nanti bisa diterima oleh pemerintah negari. Dan kemudian kami dari kerapatan negari, Pak Wali, apakah bisa juga mengusulkan masalah adat gitu?
atau masalah pembangunan di kerapatan adat. Bisa alhamdulillah kalau begitu. Jadi sekali lagi kami berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu supaya menyampaikan hal-hal yang sifatnya positif. Selagi ada ruang oleh pemerintah negara untuk menyampaikan, untuk menerima. Semoga nantinya rapat kita atau musyawarah kita berjalan dengan lancar. Sekian saja dulu, nanti ada penambahan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua BPN yang telah memberikan waktu kepada kami. Dalam rangka musyawarah negara ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh bapak dan ibu yang hadir dalam ruangan ini. Juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketua BPN, Pak Wali dan Bapak Ketua KAN yang juga telah menanggapi beberapa hal terkait usulan pertanyaan dari seluruh tokoh masyarakat yang hadir dalam ruangan ini. Yang pertama sekali, kita untuk tim RKP dalam rangka untuk penyusunan kegiatan tahun 2023. Tapi nantinya tim yang akan dibentuk pada hari ini itu bekerja setelah diterbitkannya Perna terbaru tentang perubahan RPJM Nagari tahun 2020 tahun 2026. Kenapa? Karena RPJM Nagari harus dirubah setelah adanya Perda Kabupaten Solok nomor 4 tahun 2021. Makanya untuk kegiatan RPJM Nagari yang telah diterbitkan atau dipernakan pada tahun 2020 itu harus disinkronkan, harus diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten. Jadi apa-apa yang tertuang dalam Perda terbaru dan apa kegiatan yang tidak masuk dalam RPJM Nagari yang tahun 2020 itu harus diselaraskan dan ditambah atau kegiatan lainnya. Jadi nantinya tim RKP setelah dibentuk juga nantinya akan dibekali ada pelatihan, akan dilatih. Itu nantinya narasumber mungkin dari pendamping desa atau dari kabupaten. Baru setelah itu nantinya tim juga akan mengadakan penggalian gagasan, usulan-usulan. Maaf, kami sampaikan mulai di tahun 2019 itu penggalian gagasan hanya di tingkat nagari. Jadi kepada seluruh Pak Jorong membuat utusan masyarakat yaitu maksimal 5 orang dan minimal 3 orang untuk dalam rangka penggalian gagasan penyusunan kegiatan untuk tahun berikutnya. Makanya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang tim penyusun itu turun ke jorong-jorong masing-masing. Itu perbedaannya dalam penggalian gagasan. Jadi kita masuk itu sedikit informasi. Kita masuk dalam rangka pembentukan tim. Nantinya kita juga ada seksi setelah ini yaitu penggalian gagasan dalam rangka perubahan PJM. Jadi nantinya setelah istirahat isoma kita makan. Setelah makan kita masuk kembali itu memberikan usulan-usulan untuk kegiatan PJM tahun 2020 sampai tahun 2026, mana kegiatan yang belum masuk di dalam RPJM Nagari dan harus kita selaraskan dengan program pembangunan Kabupaten Solok sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2021. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang melaksanakan musyawarah pada hari ini atau yang memimpin seharusnya itu Ketua BPN, dan Ketua BPN juga menginformasi kepada kami meminta bantuan dalam rangka memimpin rapat dalam rangka pembentukan tim penyusun rencana kerja pemerintah Nagari untuk tahun berikutnya. RKP itu disusun setiap bulan Juni untuk kegiatan tahun berikutnya. Baik Bapak Ibu, tim yaitu berjumlah 9 orang karena yang kita anggarkan hanya untuk 9 orang, yaitu maksimal sebanyak 9 orang. Kita masih mengacu kepada Permendagri nomor 114 tahun 2014 yaitu tentang pedoman pembangunan desa, yang mana mungkin bisa Bapak Ibu lihat di slide depan. Kami besarkan tim. Yang pertama, kepala desa bentuk tim RKP. Tim terdiri dari 1 wali nagari selaku pembina,
2. Sekretaris desa selaku ketua lembaga LPMN atau lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, anggota yang meliputi perangkat desa, LPMN, kader pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat. Dan catatan di sini, bagi perangkat negari nantinya yang diangkat di dalam tim itu tidak mendapatkan honorarium. Kami sampaikan, tim ada honor terkecuali bagi perangkat nagari karena sudah melekat dengan jabatan. Jadi yang dari perangkat nagari itu tidak menerima honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2021 mengenai juknis standar biaya untuk di nagari untuk tahun 2022. Jadi kita mulai Pak Bu. Di sini sudah ada 9 kotak kami sebutkan. Yang pertama pembina, ketua saya sendiri, dan kita akan mencari sekretaris beserta anggota, yaitu ada sebanyak 7 orang lagi. Jadi kami lemparkan kepada forum yang hadir siapa yang akan menjadi sekretaris dan anggota-anggota. Ya, sekretaris Pak LPMN Pak, dari LPMN. Jadi dari LPMN apakah ketua atau yang dari anggota yang bersangkutan dari LPMN? Mbak Bu Merah? Bersedia? Kami catat ya Bu. Nanti kita serahkan pada forum yang ada nantinya. Ya Bu. Elvira, Ibu. Lanjut, di sini masih ada 6 kolom. Mungkin dalam bentuk penyusunan tim RKP yang 3 kolom mungkin kita minta kepada perangkat negeri melalui Pak Wali, karena terkait dengan penyusunan RKP seluruh bidang harus ikut dalam penyusunan RKP Pak. Karena nantinya dalam penyusunan RKP itu ada 5 bidang. Yang pertama bidang penyelenggara pemerintah nagari, kedua bidang pelaksana pembangunan nagari, ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan, keempat bidang pemberdayaan masyarakat, dan kelima yaitu bidang penanggulangan bencana atau keadaan mendesak nantinya. Jadi di sini mungkin kami melalui Pak Wali, kami minta melalui Pak Wali yang pertama kasih PEM, kedua kasih pelayanan, ketiga kasih kisra. Ya, itu kami mohon pada Pak Ali untuk dapat menanggapi hal tersebut Pak. Apakah Bapak setuju atau tidak? Baik, alhamdulillah Pak Ali sudah setuju, dan kita akan mencari 3 anggota lagi. Kami lemparkan kepada forum, baik itu dari tokoh pemuda ataupun tokoh lainnya ataupun dari Budokan doang. Ya, itu kami serahkan pada forum Pak Gua. Bapak Lek dari BPN minta Pak Lek. Bersedia Pak Lek? Lain dari Pak Jorong, surga lah Pak Jorong. Pak Jorong kan membawa warga. Adi suka warga waktu baik, 2 orang lagi. Kita bagi 3 wilayah, wilayah Kota Gadang, wilayah Tigolora, dan wilayah Kota Tua. Jadi Kota Gadang lah diwakili Pak Alek. Kita minta Kota Tua kalau mau mengusulkan siapa nama ke Pak Sek? Ya. Adik si Linda. Ika. Rizka. Wilayah Tigolora. Siap. Siap saja. Kepada Pak Alek dan Rizka dan Pak Ainul Asmi Putra kami persilakan untuk berdiri. Tegak lebih tahu orang Pak. Kemari celia.
Kan, mari lihat. Kan. Mungkin sedikit kami informasikan yang Pak Alek ini yaitu sebagai PPS atau penyuluh swadaya pertanian, dan Rizka yaitu menjabat sebagai KPM, Kadar Pembangunan Masyarakat, dan sedangkan Ainul Rasmi Putra yaitu dari PSM, Pekerja Sosial Masyarakat. Informasi yang kami berikan. Itu nama dame sana. Baik, kami ulangi lagi. Nantinya kita ambil keputusan melalui Pak Ketua BPN yang akan menukuk palu dengan nama-nama yang kami sebutkan pada hari ini, sesuai dengan usulan kita masing-masing yang kita sepakati. Yang pertama pembina yaitu Pak Wali Nagari, ketua saya sendiri selaku sekretaris Nagari, dan untuk sekretaris penyusunan tim RKP yaitu Elvira dari LPMN, dan untuk anggota yaitu Roberto Ibrahim dari Kasipem, Sri Wahyudinda dari Kasih Pelayanan, Ricky Eliasandi dari Kasih Kesra, Pak Alek dari PPS, Rizka Ananda dari KPM, Ainul Rasmi Putra dari PSM. Itu nama-nama yang telah kita sepakati pada hari ini. Dan untuk supaya nama-nama ini disahkan melalui musyawarah pada hari ini, kami minta kepada Pak Ketua BPN untuk mengetok palunya atau mengulang nanyo oleh jadi pada Pak Ketua BPN, kami persilakan. Terima kasih ya pemerintahan Nagari Kota Gadang Kota Anau, dalam hal ini Pak Wali dengan sekretaris Nagarinya telah melaksanakan kegiatan yaitu pembentukan tim rancangan kerja pemerintah tahun 2023 ini yang kita laksanakan secara forum. Jadi mungkin dulu di sini ada anggota BPN, karena yang mengesahkannya BPN atas nama ketua, kita mohon izin untuk mengesahkan. Jadi pada hari ini tanggal 27 Juni tahun 2022 pemerintahan Nagari dihadiri oleh BPN telah membentuk tim RKP untuk kerja pemerintah tahun 2023. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Badan Musyawarah Nagari Kota Gadang Kota Anau, ini kami sahkan. Ketua, kalau ndak ada palu api itu toko anak. Terima kasih Bapak anggota BPN. Nanti mungkin itu yang kita laksanakan, kita serahkan kepada pemerintah Nagari Kota Gadang Kota Anau, dalam ini Bapak Sekretaris Nagari. Terima kasih pada Pak Ketua BPN yang telah menyampaikan keputusan pada hari ini dengan nama-nama tim yang telah kami sebutkan. Nantinya tim akan dieskakan oleh Wali Nagari dan akan bekerja setelah RPJM Nagari dipernakan, dan juga nantinya tim RKP nantinya akan dibekali juga dengan adanya BIMTEK atau pelatihan yang akan dilaksanakan nantinya oleh pemerintah Nagari. Dan setelah itu baru nantinya tim mulai menyusun schedule, jadwal kapan mulai penggalian gagasan, dan tim bekerja nantinya sampai dipernakannya RKP Nagari. Dan mengenai honorarium juga akan diberikan sampai perna RKP telah ditetapkan. Dan mungkin terakhir masih ada yang terakhir, yaitu mengenai tim teknis. Pada hari ini kita tidak ada membentuk tim verifikasi, karena tim verifikasi juga tidak ada dianggarkan dalam Pergub. Jadi nantinya jangan ada nantinya dibentuk tim verifikasi jumlahnya honor nantinya, karena berbeda dengan tahun dahulu. Tahun dahulu itu ada tim verifikasinya, itu juga ada honornya berapa kali turun ke lapangan. Tapi untuk tahun ini itu tim verifikasi langsung dari tim RKP. Ada belangko-belangkonya nantinya akan diisi oleh tim, apakah itu layak didanai atau tidak nantinya oleh pemerintah Nagari sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Dan satu lagi, untuk kegiatan tahun 2023 seluruh usulan harus ada RAB. Jadi RAB ini akan dibuat oleh tim teknis yang yaitu minimal dengan jabatan pangkat yaitu D3. Mungkin di sini kami mengusulkan
Wali dan pada seluruh yang hadir, karena kita di sini ada Pak Jorong Balai Tinggi yang tamatan D3 yaitu teknis. Mungkin kami minta beliau sebagai teknis, karena yang tahun-tahun dahulu juga langsung beliau menjadi teknis di lapangan untuk pembuatan RAB. Mungkin kepada Pak Wali kami juga mohon izin dan menunggu jawaban dari Pak Wali apakah setuju atau tidak. Dan untuk tim teknis juga kami sampaikan mengenai honorarium tim teknis itu diberikan juga setelah seluruh dokumen RAB ditandatangani oleh pihak terkait. Ini kami bacakan. Di sini juga ada standar biaya kita sampaikan. Jasa perencanaan teknis dibayarkan setelah desain dan RAB kegiatan diverifikasi dan disetujui oleh pihak terkait. Dan untuk tim penyusun LKP nagari yang berasal dari unsur wali nagari atau perangkat nagari itu tidak dapat dibayarkan honornya. Itu ketentuannya. Bukan saya yang bilang, itu ada ketentuannya sesuai dengan peraturan Bupati Solo nomor 30 tahun 2021 untuk penyusunan anggaran tahun 2022. Baik Pak Bu, paham seluruhnya Pak Bu?